Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Para audiens yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum mata kuliah Kelembagaan dan Organisasi Agribisnis dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Harniati MSc dan Dr. Yoyon Haryanto SSTMP dengan judul Laporan Identifikasi dan Pemetaan Peran Model Relasi Jejaring Kerjasama Lembaga Agribisnis dan pihak terkait lainnya dalam usaha budidaya tomat atau Solanum Ioversissum L di Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei sampai tanggal 3 Juni 2021. Latar belakang untuk kegiatan praktikum ini adalah kita ketahui bersama di tahun 2021 ini Indonesia mengalami masa pandemi COVID-19, di mana hal ini mempengaruhi terhadap lonjakan ekspor pertanian yang ada di Indonesia. Untuk data BPS sejak tahun 2019 sampai 2021, ekspor pertanian tumbuh sebesar 14,3% dengan subsektor tanaman pangan sebagai penyumbang tertinggi dalam distribusi dan pertumbuhan ekonomi, disusul dengan subsektor hortikultura dan subsektor perkebunan. Salah satu penyumbang ekspor tanaman hortikultura adalah tanaman tomat. Selain pasar lokal yang kebutuhannya tinggi terhadap tomat, ternyata di pasar global pun permintaan tomat terbilang besar. Hal ini berdasarkan data ITC, International Trade Center, menyebutkan volume dari tomat yang diperdagangkan mencapai 6,9 juta ton pada tahun 2017. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perdagangan tomat rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 10-15 tiap tahunnya. Akan tetapi, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa tomat tidak menjadi subsektor hortikultura yang mendukung sehingga tanaman hortikultura tidak menjadi tanaman subsektor yang utama dalam ekspor tertinggi di Indonesia. Dari hal itu saya melakukan identifikasi terhadap kelembagaan, terkhususnya perihal bagaimana peran dari berbagai stakeholder yang terkait dengan peranannya mendukung agar tercapai produksi sayuran khususnya tomat menjadi salah satu penyumbang ekspor dari subsektor hortikultura. Untuk tujuan sendiri adalah mengetahui peran dari berbagai kelembagaan agribisnis pada budidaya tanaman tomat, kemudian mengetahui modal relasi seperti apa dari berbagai lembaga agribisnis dan pihak terkait lainnya pada budidaya tanaman tomat, dan mengetahui jejaring kerjasama dari lembaga agribisnis dan pihak terkait lainnya pada budidaya tanaman tomat. Adapun manfaatnya adalah mampu mengetahui peran dari berbagai kelembagaan agribisnis pada budidaya tanaman tomat, mampu mengetahui model relasi dari lembaga agribisnis dan pihak terkait lainnya pada budidaya tanaman tomat,
dan mampu mengetahui jejaring kerjasama dari lembaga agribisnis dan pihak terkait lainnya pada budidaya tanaman tomat. Adapun hasil dan pembahasan, ternyata setelah dilaksanakan identifikasi terhadap berbagai stakeholder di lapangan, saya didapat data BPS pada tahun 2021 yang menyebutkan bahwa produksi tanaman sayuran di Majalengka pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Penurunan ini salah satunya terjadi pada produksi tanaman tomat, yang dimana penurunan ini terjadi karena adanya pengurangan luasan panen yang tadinya 129 hektar pada tahun 2018 menjadi 125 hektar pada tahun 2020. Adapun pemetaan peran, diantaranya adalah kelompok tani sebagai sarana tempat belajar, kerjasama dan unit produksi, penyuluh sebagai fasilitator, mediator dan dinamisator, pedagang saprodi sebagai penyedia sarana dan prasarana produksi, tengkulak sebagai pembeli, penampung dan pendistribusi hasil pertanian, kredit usaha rakyat atau KUR sebagai penyedia modal, dan bank sebagai penyedia modal. Adapun model relasi dan jejaring kerjasama yang ada di lapangan antara petani dan kelompok tani adalah sebagai bentuk kerjasama di mana petani menjadikan kelompok tani sebagai rumah untuk memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Jadi permasalahan petani dibawa ke kelompok tani untuk dipecahkan secara bersama-sama. Adapun antara model relasi dan jejaring kerjasama antara petani dan penyuluh ini memberikan pendidikan, pengetahuan agar sikap, pengetahuan dan keterampilan petani ini menjadi lebih baik dengan memberikan fasilitas berupa penyuluhan di lapangan secara langsung atau penyuluhan rutin setiap seminggu sekali. Untuk petani dan pedagang saprodi, ini model relasinya hubungan dagang. Jadi petani membeli saprodi pada pedagang saprodi yang ada di sekitar desa Cipulus, dan pedagang menyediakan berbagai saprodi dari mulai pupuk, benih, pestisida dan lain sebagainya, sehingga menunjang untuk keberlangsungan budidaya yang dilakukan oleh petani. Adapun petani dan tengkulak, ini tengkulak menerima hasil produksi petani dan melakukan pendistribusian untuk kemudian disalurkan ke pasar yang ada di sekitar Kabupaten Majalengka, yaitu sekitar Kuningan dan Cirebon. Selain itu, tengkulak juga memberikan permodalan sehingga petani dapat meminjam modal untuk pelaksanaan budidaya yang dilakukan oleh petani. Kemudian untuk petani dan KUR atau bank, KUR ini atau bank menjadi tempat petani untuk mendapatkan permodalan sehingga petani dapat melaksanakan kegiatan budidaya tanpa adanya kendala modal karena disediakan oleh KUR dan bank. Ini tabel tentang peran lembaga, hubungannya dengan lembaga atau pihak yang menjalankan. Untuk aspek produksi,
peran kelembagaannya adalah penyedia input produksi pupuk, pestisida, benih, dan traktor. Ini dilakukan oleh kelompok tani dan juga dilakukan oleh pihak lainnya, yaitu pihak saprodi, penyedia saprodi atau pedagang saprodi. Kemudian untuk pemodalan, peran kelembagaan penyedia modal dilakukan oleh kelompok tani, koperasi, dan lainnya. Jadi petani dapat meminjam permodalan kepada kelompok tani, juga kepada koperasi dan lainnya, yaitu bisa ke KUR atau ke petengkulak. Tenaga kerja, penyedia tenaga kerja ini dilakukan oleh pihak lainnya, di mana pihak lainnya ini adalah pihak penyedia tenaga kerja, atau kita kenal dengan istilah lembaga pertenaga kerjaan. Kemudian untuk lahan irigasi, penyedia yaitu peran kelembagaannya penyedia lahan, penyedia air, dan atau irigasi, dilakukan oleh P3A dengan sistem sewa. Untuk kegiatan usaha tani, peran kelembagaannya penanaman, pemeliharaan, pemanenan ini dilakukan oleh kelompok tani, dan lainnya ini adalah pihak petani sendiri. Untuk pengolahan, peran kelembagaannya pengolahan hasil pertanian dilakukan oleh lainnya, itu oleh tengkulak. Dan untuk pemasaran hasil, di pemasaran hasil juga dilakukan oleh tengkulak. Adapun untuk teknologi dan informasi, ini penyedia informasi teknologi, pasar, harga produksi, dan lain-lainnya ini dilakukan oleh kelompok tani, dan lainnya ini adalah tengkulak. Adapun kesimpulan secara umum, kelembagaan agribisnis yang terkait dengan para petani di Kecamatan Cikijing memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mendukung satu sama lain demi terwujudnya proses produksi tomat yang dilakukan oleh petani dapat berjalan dengan baik. Petani sebagai pihak yang melakukan produksi tomat didukung dengan adanya peran kelompok tani sebagai wadah dalam pemecah masalah yang dihadapi, peran penyuluh sebagai fasilitator, mediator, dan dinamisator bagi petani, dan pedagang saprodi sebagai penyedia input produksi, serta tengkulak dengan perannya sebagai penerima hasil produksi petani, juga sebagai tempat peminjaman modal yang seperti halnya KUR dan bank. Sehingga dengan peran yang didukung dari masing-masing kelembagaan agribisnis yang ada di Kecamatan Cikijing ini dilakukan secara maksimal, akan mendukung para petani dalam memproduksi tanaman tomat. Adapun penurunan produksi yang terjadi di Cikijing sendiri tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena salah satunya pengurangan lahan panen dari tanaman tomat itu sendiri karena terjadinya alih fungsi lahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.